wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah teman-teman, tanpa berasa ya, sudah sekitar 1 pekan kita berpuasa. Gimana? Puasa teman-teman lancar? Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan sampai akhir Ramadan ya. Semangat selalu. Nah, sambil menunggu waktu berbuka puasa, Bu Riri ingin berkisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah. Ketika muda, sahabat Rasulullah ini adalah seorang pengembala kambing. Dan ia diberikan karunia oleh Allah dengan suara yang merdu dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ada yang tahu siapa sahabat Rasulullah ini? Iya, betul. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Oke, kita simak ceritanya ya. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Mas'ud muda ketika itu sedang mengembalakan kambing-kambing milik pembesar Quraisy yang bernama Uqbah bin Mu'aid. Ketika itu ia memandangi kambing-kambing yang ia gembalakan sedang makan rumput hijau. Lahap sekali. Wah, kambing-kambing itu gemuk dan menghasilkan banyak susu. Dari kejauhan, Abdullah bin Mas'ud melihat ada 2 orang laki-laki. Kelihatannya kedua orang laki-laki itu sangat kelelahan, bibirnya kering, terlihat sangat haus. 2 laki-laki itu mendekati Abdullah bin Mas'ud. Ketika sudah di depan Abdullah bin Mas'ud, kedua laki-laki itu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Lalu salah satunya bertanya, wahai pemuda, bolehkah kami meminum susu dari salah seekor kambingmu? Lalu Abdullah bin Mas'ud yang hanya seorang pengembala kambing menjawab. Kira-kira apa jawabannya Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud menjawab seperti ini. Ini bukan kambing-kambingku, ini kambing majikanku. Aku tidak bisa memberikan susu kambing dari majikanku ini kepada kalian, karena ini bukan milikku. Wah, luar biasa ya jawabannya Abdullah bin Mas'ud. Kedua laki-laki itu tersenyum sangat bangga loh. Mereka tidak marah dan tidak bersedih karena tidak diberi susu, tapi malah tersenyum bangga. Wah, atas jawaban yang diberikan Abdullah bin Mas'ud. Karena jawabannya begitu jujur, jawabannya begitu amanah. Kemudian salah seorang lelaki lainnya bertanya, baiklah, kalau begitu carikan aku kambing betina yang muda yang belum bisa menghasilkan susu. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun bersegera mencari kambing muda yang belum bisa menghasilkan susu. Dibawalah ke hadapan kedua laki-laki itu. Nah, kemudian lelaki itu mengusap-ngusap perut kambing betina muda itu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah air susu keluar dari perut kambing itu. Wah, Masya Allah. Itu adalah mukjizat dari Allah. Siapa ya kedua laki-laki itu? Ada yang tahu? Kedua laki-laki itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu sedang dalam perjalanan dan mereka kehausan. Lalu bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud, sang pemuda yang amanah dan jujur. Lalu ketika susu itu keluar dari kambing betina itu, salah seorang Abu Bakar As-Siddiq itu mencari batu cekung untuk menampung susu yang keluar. Lalu susu yang tertampung itu diminum oleh Rasulullah SAW, oleh Abu Bakar As-Siddiq, juga oleh Abdullah bin Mas'ud. Hilang sudah dahaga yang mereka rasakan. Nah, teman-teman, melihat kejadian itu, Abdullah bin Mas'ud merasa kagum. Lalu Abdullah bin Mas'ud meminta, bagaimana caranya bisa melakukan hal seperti ini? Tolong ajarkan aku. Abdullah bin Mas'ud ingin bisa seperti itu juga. Lalu Rasulullah menjawab, hai nak, kamu adalah seorang pemuda yang diberkahi. Wah, Abdullah bin Mas'ud adalah pemuda yang akan diberkahi oleh ilmu yang melimpah ruah. Sejak saat itu, itulah awal mula Abdullah bin Mas'ud mengenal Islam. Dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, mengucapkan syahadat. Seorang pengembala kambing yang hanya menerima upah dari majikannya
setelah memeluk Islam, ia menjadi pelayannya Rasulullah. Wah, suatu kebanggaan ya teman-teman, menjadi pelayannya Rasulullah, selalu bersama Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi. Itu adalah hal yang luar biasa, hal yang membanggakan, hal yang menggembirakan. Nah, setelah memeluk Islam, Abdullah bin Mas'ud menjadi pemuda yang berani. Ya, ketika itu Islam masih sangat asing, masih sangat baru. Tidak ada orang-orang atau sahabat Rasulullah yang berani melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan di depan pembesar kaum Quraisy. Tapi Abdullah bin Mas'ud berani. Ia membacakan ketika itu di depan pembesar Quraisy, membacakan surat Ar-Rahman. Nah, silakan teman-teman nanti buka surat Ar-Rahman dan baca ya, tilawah ya. Surat Ar-Rahman dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud di hadapan pembesar Quraisy. Suaranya yang merdu, suaranya yang sangat indah didengar, menyentuh para pembesar kaum Quraisy. Dan akhirnya banyak yang menyeru kepada Islam, masuk ke dalam Islam karena lantunan Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Karena saking bagusnya, saking merdunya, saking indahnya lantunan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Barang siapa yang hendak mendengarkan Al-Quran tepat seperti diwahyukannya, maka hendaklah ia mendengarkan santunan dari Ibnu Ummi Abdin. Nah, Ibnu Ummi Abdin adalah sebutan lain dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Rasulullah mengucapkannya sampai 2 kali loh. Itu adalah pujian Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, teman-teman, siapa yang ingin menjadi seperti Abdullah bin Mas'ud yang memiliki suara yang merdu dan indah ketika melantunkan ayat suci Al-Quran? Angkat tangan. Nah, teman-teman, kita harus selalu giat belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan di bulan Ramadan ini, di mana ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan, mari kita nyalakan cahaya dari Al-Quran dengan membacanya setiap hari, mengkajinya, mentadaburinya, mengulang hafalan-hafalan yang sudah kita hafal, murojaah, ya teman-teman ya, membaca ayat, membaca artinya. Mari kita hidupkan Ramadan kali ini dengan cahaya Al-Quran. Seperti Abdullah bin Mas'ud, semoga teman-teman juga bisa menjadi ahli Al-Quran yang memiliki suara yang indah, dan dengan itu banyak orang yang akan kagum dengan Islam. Masya Allah. Demikian kisah yang bisa Bu Riri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya datang dari Allah. Jika ada kekurangan itu murni dari pribadi diri sendiri. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.